Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik adik-adik mahasiswa Fakultas Teknik Institut Teknologi Sumatera, kita lanjutkan materi kita yang ketiga, yaitu bahasan kita tentang materi kita yang ketiga adalah laba kotor ya. Kita akan bahas tentang laba kotor, apa itu yang dimaksud dengan laba kotor, dan bagaimana cara perhitungan daripada laba kotor itu sendiri. Jadi kita untuk menentukan berapa nilai daripada laba kotor ini, misalnya 39 juta ini diperoleh dari mana ya. Ini kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan laba kotor dan bagaimana cara perhitungannya. Jadi yang dimaksud dengan laba kotor di sini adalah pendapatan dari penjualan yang sudah dipotong biaya ya, yang sudah dipotong biaya, pertanggungjawaban produksi ya, produksi produk ya, dan jasa, tetapi masih belum terpotong di sini untuk biaya gaji, pajak, pembayaran, dan suku bunga. Jadi di sini hanya biaya pada laba kotor itu adalah laba dari hasil produksi dari sebuah produk gitu, jasa dan produk. Jadi di sini belum ada kaitannya dengan biaya penggajian dan pajak dan pembayaran suku bunga. Jadi laba kotor itu sendiri bisa dihitung ya, bisa dihitung dengan menentukan laba kotor ya. Laba kotor, laba kotor itu jadi hitung dari pendapatan ya dikurangi dengan HPP daripada harga pokok penjualan itu sendiri. Terus contoh ya, misalnya ini ada contoh, sebuah contoh ya, contoh suatu perusahaan gitu, misalnya punya pendapatan, misalnya pendapatannya sebesar 100 juta, terus HPP-nya misalnya 40 juta ya, maka sudah langsung bisa kita tentukan berapa laba kotornya, yaitu sebesar 60 juta rupiah. Biaya lain misalnya ada biaya pemasaran, misalnya biaya pemasaran misalnya 10 juta. Misalnya di situ juga ada biaya pengiriman ya, biaya pengiriman misalnya 10 juta. Misal ini tidak masuk ke dalam istilahnya ke dalam nilai laba kotor ini sendiri, nggak masuk sini. Selanjutnya mungkin akan ada pertanyaan ya, sih faktor apa sih yang mempengaruhi daripada nilai laba kotor ini gitu. Jadi kalau kita bicara tentang pengaruh daripada nilai laba kotor ya, itu dari mulai harga jual produk ya, harga jual produk itu berapa nilainya. Tentu semakin tinggi nilai jual daripada harga produk, laba kotornya akan semakin besar ya. Setiap produk mungkin berbeda dari tahun ini ke tahun sebelumnya atau tahun yang akan datang, cenderung akan berbeda karena nilai dari jual produk itu sangat variatif ya. Jadi setiap tahunnya belum tentu sama. Misalnya nilai jual produksi misalnya bahan untuk semen misalnya di tahun ini harga 55.000, bisa jadi di tahun yang akan datang turun jadi 52, atau kemungkinan bisa jadi juga jadi naik. Jadi harga jual daripada harga produk itu sendiri akan mengaruhi daripada laba kotor setiap tahunnya, setiap periodenya gitu. Ini berbeda. Kemudian jumlah juga mempengaruhi daripada laba kotor. Seberapa besar jumlah yang
dikeluarkan, semakin besar laba kotor jumlah yang dikeluarkannya semakin banyak, secara otomatis laba kotornya akan semakin meningkat gitu. Dan apabila jumlah penjualannya semakin sedikit, maka laba kotor pun akan semakin menurun gitu. Jadi di sini kita harus pahami selain daripada harga juga terhadap jumlah. Jadi terhadap harga dan jumlah, sudah itu harga pokok penjualan HPP-nya. Maksudnya jika HPP-nya itu tetap dan seimbang dengan harga jual produk, tentu laba yang dihasilkan juga semakin besar gitu ya. Lain soal jika harga pokok penjualan meningkat tapi harga jual produknya masih stagnan, ya, stagnan, tapi tentu laba yang dihasilkan akan semakin sedikit. Ini yang berpotensi pada laba kotor yang merugikan. Jadi sekali lagi, laba kotor itu selain dipengaruhi oleh harga jual produk, dipengaruhi oleh jumlah produk, jumlah barang, juga dipengaruhi oleh harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan yaitu tadi, apabila dia HPP-nya itu tetap dan seimbang dengan harga jual produk, tentu laba yang dihasilkan juga semakin besar gitu. Dan ini tentu berbeda ya dengan antara laba kotor dengan laba bersih. Kalau laba bersih itu dari sudah dikurangi dengan biaya produksi, dikurangi dengan biaya untuk gaji, dikurangi dengan pajak, suku bunga dan seterusnya, baru bisa didapatkan namanya laba bersih. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan bahas tentang istilahnya beban pemasaran atau biaya daripada pemasaran ya. Jadi untuk menentukan beban pemasaran atau nilai daripada pemasaran ini, kita harus pahami dulu bahwasanya biaya pemasaran atau beban pemasaran yang dikeluarkan itu ya biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk atau barang gitu ya, dengan sampai kepada tangan konsumen. Jadi cakupan biaya pemasaran di sini ya sebenarnya tidak hanya sampai kepada konsumen, karena cakupannya juga luas ya. Jadi dari biaya advertensi, biaya pergudangan, biaya packing, dan biaya pengiriman juga menjadi masalah gitu. Jadi perhitungan kita tidak hanya menjual barang sampai kepada konsumen, tapi lebih pada biaya promosi, biaya pergudangannya, bagaimana biaya untuk pengepakannya dan pengiriman seterusnya. Ya karena apa? Karena kegiatan daripada pemasaran itu banyak meliputi dari mulai penjualan produk ya. Terus sudah itu bukan penjualan produk ya, penyimpanan produk maksud saya. Terus penjualan, packing, pengiriman, terus atau itu pencatatan transaksi penjualan gitu. Ini menjadi beban daripada pemasaran itu sendiri gitu. Selanjutnya, bagaimana penggolongan biaya pemasaran. Jadi penggolongan biaya pemasaran itu sendiri ya macam-macam. Jadi biaya pemasaran itu ada yang berdasarkan karena pemesanan, berdasarkan karena fungsi, terus untuk mendapatkan bagaimana biaya untuk mendapatkan pesanan, biaya untuk memenuhi pesanan, ini banyak gitu. Jadi contoh-contoh biaya-biaya itu sendiri, misalnya untuk golongan pemasaran misalnya, biaya ini kan perlu pengeluaran tuh untuk biaya gaji tenaga kerja, penjualan, terus untuk komisi penjualan sendiri, untuk biaya promosinya, terus biaya advertensinya gitu. Jadi banyak biaya yang dikeluarkan terkait dengan biaya pemasaran. Nah, itu harus terbukukan dengan baik. Selanjutnya ada juga yang memenuhi untuk biaya pemasaran, contohnya ya, misalnya untuk biaya pergudangan, biaya penyusutan, biaya angkutan, biaya penagihan, itu bagian daripada pemesanan. Jadi banyak biaya-biaya yang
bisa masuk kepada beban pemasaran itu sendiri gitu. Terus biaya fungsi penjualan misalnya gaji karyawannya, biaya organisasi kantor, biaya sewa kantor, ini kan masuk dalam biaya beban pemasaran ketika dia masuk pada biaya fungsi penjualan. Kemudian untuk biaya advertensi ya misalnya gaji pengiriman, biaya iklan ya, terus biaya promosi ya, ini biaya contoh produk, itu kan merupakan beban daripada pemasaran. Kemudian kalau melalui pergudangan juga di biaya pemasaran di sini juga ada gaji karyawan, ada biaya deskripsi depresiasi gudang, jadi penyusutan, biaya sewa gudang, terus sudah itu di pengiriman ada biaya istilahnya pengiriman, biaya bahan untuk pembungkus, terus depresiasi kendaraan, operasi kendaraan dan seterusnya. Itu biaya-biaya yang dikeluarkan terkait dengan beban pemasaran. Baik, itu pertemuan kita yang ketiga, biar nggak terlalu panjang nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita yang keempat yang akan membahas tentang beban administrasi dan umum, beban listrik dan penyusutan kendaraan, baru kita akan masukkan angka-angka. Sekian, terima kasih. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.